Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di channel Jas Merah. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang biografi Khatib Al-Baghdadi bagian yang kedua, bahwa kondisi politik selamanya identik dengan kondisi pendidikan serta tradisi keilmuan. Meskipun keadaan sosial politik dan ekonomi pada waktu itu cukup memprihatinkan, namun tidak demikian halnya dengan bidang pendidikan dan keilmuan. Pada waktu itu, tradisi keilmuan justru berkembang cukup pesat dan mencapai kematangannya. Para ahli memastikan bahwa keadaan seperti itu sebagai sebuah persaingan antar sultan dan amir yang menjadikan kegiatan pendidikan dan karya keilmuan sebagai prestis. Banyak karya ulama pada masa ini yang kemudian dijadikan acuan bagi pemikir-pemikir muslim sesudahnya. Aktivitas keilmuan pada waktu itu dapat dijumpai di banyak kota, antara lain kota Baghdad, Kufah, Basra di Irak, dan kemudian Naisabur, Hamadan, dan selanjutnya kota Mekah dan Madinah yang berada di Hijaz. Aktivitas keilmuan yang ada pada masa itu demikian dinamis karena disertai oleh persaingan antar firqah atau kelompok pemikir dan aliran keagamaan yang masing-masing berusaha untuk merebut dan meluaskan pengaruhnya. Di antara kelompok-kelompok itu ialah kelompok ahli fikih dan ahli hadis, kemudian kelompok teologi atau mutakalimin, dan juga kelompok filosof, kelompok sufi, serta kelompok-kelompok tersebut memiliki aktivitas keilmuan yang berbeda-beda. Oleh karena karakter ilmu atau pengetahuannya, tujuan dan sasarannya juga berbeda. Pada gilirannya, setiap kelompok memiliki bentuk-bentuk sistem dan lembaga pendidikan yang tidak selalu sama. Oleh karena perbedaan dalam hal-hal di atas, pengelompokan tersebut dapat diduga bahwa Khatib Al-Baghdadi termasuk ke dalam kelompok ahli fikih dan al-hadis. Sementara itu, bila merujuk kepada pembagian madhab dan aliran pemikiran, yakni yang berada di bidang pendidikan Islam yang telah diajukan oleh Muhammad Jawad Ridho, maka Al-Khatib Al-Baghdadi dapat dimasukkan ke dalam madhab Al-Mahafid atau aliran tradisionalis. Lembaga pendidikan yang banyak berkembang pada waktu itu ialah madrasah. Sekalipun terhadap pandangan bahwa lembaga ini telah dibangun lebih awal di Naisabur, kebanyakan ulama sepakat bahwa kewibawaan dan pengaruh madrasah semakin meningkat dan meluas setelah Nizam Al-Mulk, wazir yakni dinasti Mamluk, mendirikan Madrasah Nizamiyah yang berada di Baghdad pada tahun 457 Hijriah. Model madrasah sendiri lebih mewakili lembaga pendidikan bagi kelompok ahli fikih dan hadis. Madrasah Nizamiyah dan madrasah-madrasah lainnya banyak dibangun sesudahnya, yakni umumnya ditujukan untuk melestarikan serta mengembangkan aliran Sunni, khususnya madhab Syafi'i. Dengan demikian, Khatib Al-Baghdadi
hidup pada masa kondisi keilmuan terbilang maju dan cukup dinamis. Dorongan yang paling kuat bagi Khatib al-Baghdadi untuk menuntut ilmu dapat diduga berasal dari ayahnya sendiri. Ayahnya selalu memberi dorongan agar ia banyak menuntut ilmu serta mengamalkannya. Ilmu-ilmu dasar yang diperolehnya dari Hilal ibnu Abdullah At-Tibi, sedangkan pelajaran membaca Al-Quran ia dapatkan dari Ibnu Al-Sayyidalani dan Ali bin Mansur Al-Hibal. Pada umur 11 tahun, beliau tertarik pada ilmu fikih dan hadis. Oleh karena itu, beliau bergabung dengan Khalaqah Ibnu Rizkiwai, seorang ahli hadis. Namun pada saat yang bersamaan, beliau juga sering pergi ke Abu Hamid al-Isfiro ini untuk belajar ilmu fikih Syafi'i dan juga ilmu hadis. Dan beliau peroleh juga dari gurunya Abu Bakar al-Barqani. Demikianlah kisah biografi Khatib al-Baghdadi bagian yang kedua.